Pertama, ketik zoom.com. Anda akan diarahkan ke halaman dengan tulisan zoom.us. Nah, di sini Anda pilih tulisan sign in yang ada di kanan atas jika Anda sudah pernah mendaftar menggunakan aplikasi ini, atau Anda pilih sign up, it's free jika Anda baru pertama kali menggunakan aplikasi Zoom. Anda akan diminta untuk menverifikasi waktu kelahiran Anda. Di sini Anda tinggal pilih sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Jika sudah memilih, Anda klik continue. Anda akan diarahkan ke bagian formulir untuk mendaftar. Di sini ada beberapa pilihan untuk mendaftar. Yang pertama, Anda dapat mendaftar dengan menggunakan alamat email. Pilihan lainnya, jika Anda sudah mempunyai alamat email di Google, Anda bisa sign in atau masuk dengan menggunakan akun Gmail yang sudah Anda miliki. Atau Anda juga dapat masuk dengan menggunakan akun Facebook yang sudah Anda miliki sebelumnya. Nah, di sini saya akan memilih sign in with Google karena saya akan masuk menggunakan akun Gmail yang sudah saya miliki sebelumnya. Anda bisa memilih akun Gmail yang ingin Anda gunakan untuk masuk atau mendaftar ke aplikasi Zoom. Saya akan pilih salah satunya. Jika sudah masuk, Anda akan langsung diarahkan ke halaman dengan tampilan seperti ini. Setelah masuk dan mendaftar ke aplikasi Zoom, Anda akan diarahkan ke halaman utama dengan tampilan seperti berikut ini. Saya akan memaparkan satu persatu. Di bagian kiri atas terdapat pilihan Solutions, Plans and Pricing, dan Contact Sales. Kemudian di bagian kanan atas ada pilihan Schedule Meeting, Join a Meeting, dan Host Meeting. Sedangkan di sebelah kiri, sisi kiri, ada panel dengan pilihan Profile, Meetings, Webinars, Recording, Settings, Account Profile, dan Reports. Saya akan memaparkan beberapa poin penting yang bisa Anda pelajari atau Anda rubah dari tampilan halaman utama ini. Pertama, schedule a meeting. Di sini Anda bisa mengatur kapan Anda akan menyelenggarakan sebuah pertemuan. Jadi Anda dapat mengatur jadwal kapan saja Anda akan membuat sebuah pertemuan bersama kolega atau murid Anda. Anda bisa mengatur tidak hanya satu, tapi beberapa schedule meeting secara bersamaan. Kemudian join a meeting, di sini Anda bisa ikut serta dalam meeting atau pertemuan yang diselenggarakan oleh penyelenggara dari pihak lain. Kemudian host meeting ini artinya di sini Anda dapat mengatur sebuah pertemuan yang akan Anda buat pada saat itu juga. Jadi Anda tinggal klik host meeting. Di sini Anda bisa pilih apakah Anda ingin membuat pertemuan itu dengan video wajah Anda terlihat atau tidak terlihat atau hanya. Nah, untuk profile ini jika Anda klik, di sini Anda akan melihat tampilan data Anda sebagai orang yang mendaftar untuk menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk nama, di sini Anda bisa merubah nama Anda, apakah Anda ingin memakai nama yang sama atau nama yang berbeda. Untuk menggantinya, Anda tinggal klik tombol edit. Tampilannya akan keluar seperti ini. Anda tinggal pilih atau rubah, kemudian setelah selesai, Anda klik Save Change. Anda juga bisa mengganti tampilan dari profil picture atau foto wajah Anda yang nanti akan terlihat pada saat Anda menyelenggarakan atau menjadi peserta rapat atau pertemuan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Di sini jika Anda ingin mengganti, Anda tinggal klik tombol change. Namun jika Anda tidak ingin mengganti, Anda tinggal mengabaikannya saja. Kemudian di sini Anda juga bisa melihat ada Personal Meeting ID. Personal Meeting ID inilah yang nanti bisa Anda bagikan ke kerabat, kolega, atau ke murid Anda jika Anda ingin mengadakan sebuah pertemuan. Jadi nanti peserta pertemuan Anda itu tinggal mengklik Join a Meeting lalu memasukkan Personal Meeting ID yang sudah Anda bagikan. Kemudian di bawahnya Anda bisa melihat beberapa data lain yang memang Anda gunakan untuk mendaftar menggunakan aplikasi Zoom ini. Anda dapat merubahnya dengan mengklik edit yang ada di sisi sebelah kanan.
Di dalam setting, ada 3 komponen utama yang bisa Anda kelola. Yang pertama meeting, kemudian recording, dan yang terakhir adalah telepon. Di sini saya akan fokus ke bagian meeting, karena di dalamnya ada beberapa poin yang bisa Anda kelola untuk memaksimalkan ruang pertemuan yang Anda buat nantinya. Yang pertama adalah password. Password bisa Anda gunakan untuk sebagai salah satu cara untuk menjaga keamanan ruang pertemuan yang Anda buat. Di sini Anda bisa memilih apakah Anda ingin setiap peserta yang masuk ke ruang pertemuan Anda harus mencantumkan password lebih dulu atau tidak. Jika Anda merasa perlu untuk mencantumkan password, maka Anda dapat mengaktifkan fitur ini. Kemudian bagian kedua yang penting adalah chat. Di sini Anda bisa memilih untuk mengaktifkan fitur chat atau tidak. Jika Anda mengaktifkan fitur chat, artinya Anda memberikan kesempatan pada peserta Anda untuk dapat berkomunikasi atau menyampaikan pendapatnya tidak hanya secara lisan, tapi juga secara tulisan. Bagian ketiga yang cukup penting adalah co-host. Co-host adalah orang yang akan membantu Anda sebagai host mengatur kegiatan di ruang meeting. Jika Anda membutuhkan co-host, Anda dapat mengaktifkan fitur ini agar tersedia untuk Anda kelola nantinya di ruang meeting yang Anda buat atau di ruang pertemuan yang Anda buat. Kemudian fitur lain yang cukup penting adalah breakout room. Breakout room ini biasa digunakan jika Anda ingin membagi peserta dalam kelompok-kelompok kecil dalam ruang pertemuan. Di sana peserta ini dapat berdiskusi atau melakukan pertemuan singkat dalam kelompok kecil sebelum kembali ke kelompok besar. Jika Anda membutuhkan breakout room, Anda dapat mengaktifkan fitur ini di bagian setting. Fitur lain juga yang cukup penting adalah waiting room. Waiting room ini sebaiknya tetap diaktifkan untuk menjaga keamanan ruang pertemuan yang Anda buat. Tujuannya adalah membantu Anda memverifikasi siapa saja peserta yang bisa masuk atau tidak bisa masuk ke ruang pertemuan yang Anda buat, sehingga ruangan pertemuan yang Anda buat jadi lebih aman. Jika Anda membutuhkan fitur lain untuk dikelola, Anda dapat scroll ke bawah atau scroll ke atas, lalu mencari bagian-bagian yang memang Anda butuhkan sesuai dengan keperluan Anda. Terima kasih. Untuk mengatur jadwal pertemuan, ada 2 cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, Anda dapat mengklik tulisan schedule a meeting di bagian kanan atas, atau dengan mengklik tulisan schedule a new meeting yang ada di panel meeting. Jika Anda sudah mengklik tulisan tersebut, Anda akan masuk ke halaman dengan tampilan seperti ini. Di sini Anda bisa melengkapi topik atau judul pertemuan, melengkapi bagian deskripsi, mengatur waktu, serta durasi dari pertemuan yang Anda buat. Jika pertemuan yang Anda buat itu rutin diadakan, Anda dapat mengklik tombol atau tulisan recurring meeting, lalu melengkapi sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda juga dapat mengatur password, mengatur video dan audio yang akan ada atau terlihat nanti di ruang pertemuan. Selain itu, Anda juga dapat memilih fitur-fitur lain dalam pertemuan di bagian meeting option. Jangan lupa klik save jika sudah selesai. Jadwal yang Anda buat ini akan tersimpan di bagian upcoming meetings yang ada di panel meeting. Anda dapat juga mengatur sebuah pertemuan secara instan yang tanpa dijadwalkan lebih dulu dengan cara mengklik tombol atau tulisan host a meeting yang ada di kanan atas. Kemudian Anda dapat memilih apakah Anda ingin menggunakan opsi dengan video yang tidak terlihat, video on, atau hanya berupa share screen saja. Saya akan mencoba salah satunya.
Anda akan langsung diarahkan ke ruangan pertemuan dengan tampilan seperti ini. Di sini Anda dapat mengklik tulisan Join with a Computer Audio agar Anda dapat mendengar suara peserta atau suara dari pembicara di pertemuan yang Anda buat. Anda dapat juga membagikan tautan pertemuan ini dengan cara mengklik tulisan copy URL, lalu membagikannya kepada calon peserta Anda. Jika sudah selesai, Anda dapat mengakhiri dengan cara mengklik tulisan End yang ada di bagian kanan bawah. Anda dapat membagikan tautan pertemuan yang sudah Anda buat dengan masuk ke website Zoom, kemudian memilih panel meetings, lalu di upcoming meetings, Anda pilih pertemuan yang ingin Anda bagikan tautannya. Setelah memilih pertemuan yang akan dibagikan tautannya, Anda akan masuk ke halaman dengan tampilan seperti berikut ini. Anda dapat membagikan tautan pertemuan Anda dengan cara mengklik tulisan Copy Invitation, kemudian membagikan tautan ini kepada calon peserta. Cara lain yang dapat Anda gunakan adalah Anda dapat menyimpan tautan ini di Google Calendar, Outlook Calendar, atau Yahoo Calendar. Kemudian Anda mengundang calon peserta dengan menggunakan ketiga aplikasi ini. Berikut ini adalah tampilan sebuah meeting room atau ruang pertemuan dalam sebuah aplikasi Zoom. Saya akan menjelaskan panel-panel utama yang bisa Anda kelola jika Anda bertindak sebagai host atau penyelenggara sebuah pertemuan. Kita akan fokus ke tombol yang ada di bagian bawah. Di kiri bawah ada dua tombol utama yang bisa Anda kelola. Yang pertama adalah tombol audio, yang kedua adalah tombol video. Jika Anda ingin bisa memperdengarkan suara Anda hanya perlu mengklik gambar mikrofon atau tulisan unmute yang ada di bagian bawah ini. Jika Anda ingin suara Anda tidak terdengar oleh peserta, Anda tinggal mengklik tulisan mute atau mengklik gambar mikrofon. Kemudian video. Di bagian video ini, Anda bisa memilih apakah Anda ingin memperlihatkan video Anda atau tidak. Jika Anda ingin memperlihatkan video Anda tinggal mengklik gambar video ini atau tulisan start video. Namun jika Anda memilih sebaliknya, yaitu tidak memperlihatkan wajah Anda atau memperlihatkan video Anda tinggal mengklik tulisan stop video. Di bagian tengah ada beberapa panel yang bisa Anda kelola. Yang pertama, security atau keamanan, kemudian partisipan atau peserta, tombol chat, lalu share screen atau berbagi layar, tombol record atau merekam, lalu tombol breakout room atau membagi ruangan dalam ruangan yang lebih kecil. Pertama, security atau keamanan. Di sini Anda bisa memilih apakah Anda ingin mengaktifkan waiting room atau ruang tunggu peserta atau tidak. Kemudian Anda juga bisa memilih apakah Anda memberikan kesempatan pada peserta untuk berbagi layar, untuk menuliskan pesan di kolom chat, atau untuk mengganti nama peserta. Anda juga bisa memilih untuk menghapus peserta jika peserta tersebut bukanlah yang Anda undang dalam pertemuan yang Anda buat ini. Yang kedua, partisipan. Di sini Anda bisa melihat total seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan yang Anda buat. Anda bisa mengundang peserta lain dengan cara mengklik tulisan invite, lalu memilih bagaimana cara Anda ingin mengirimkan undangannya atau berbagi tautannya. Kemudian Anda bisa memilih mute all atau membuat seluruh peserta Anda tidak terdengar suaranya. Anda juga bisa meng-unmute all atau membuat seluruh peserta Anda bisa terdengar suaranya. Jika Anda ingin menutup kolom partisipan ini, Anda bisa mengklik gambar panah di bagian kiri, lalu memilih tulisan close. Kemudian kolom chat. Di sini Anda bisa melihat siapa saja atau pesan apa saja yang sudah dikirimkan pada Anda. Anda bahkan dapat mengirimkan gambar jika diperlukan dan dapat mengirimkan pesan pada satu peserta secara khusus.
Jika Anda ingin menutup kolom chat, Anda tinggal mengklik gambar panah di bagian kiri, kemudian memilih tulisan Close. Yang keempat adalah share screen atau berbagi layar. Di sini Anda bisa memilih untuk membagikan layar tampilan Anda pada peserta untuk bersama-sama melihat layar yang Anda gunakan. Kemudian record. Di sini Anda bisa memilih apakah pertemuan ini akan direkam atau tidak direkam. Lalu selanjutnya breakout room. Jika Anda perlu membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil, Anda dapat mengaktifkan atau mengklik tombol breakout room, lalu membaginya sesuai dengan kebutuhan Anda. Tombol lain yang bisa Anda gunakan adalah kali ini saya akan membahas tentang waiting room. Waiting room adalah tempat peserta menunggu sebelum host atau penyelenggara mengizinkan peserta tersebut untuk masuk. Jika host sudah mengaktifkan waiting room atau ruang tunggu, maka setiap ada peserta yang masuk, host akan menerima notifikasi seperti ini. Host bisa memilih untuk langsung mengizinkan peserta masuk atau melakukan verifikasi lebih dulu. Jika host mengizinkan peserta untuk masuk, maka host hanya perlu menekan tombol Admit. Namun, jika host ingin membiarkan peserta menunggu lebih dulu dan melakukan verifikasi setelahnya, host hanya perlu menekan tombol dengan tulisan See Waiting Room. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Semua peserta yang menunggu akan masuk ke ruangan waiting room yang bisa dilihat oleh host dan co-host yang tampilannya seperti ini. Jika host mengizinkan peserta untuk masuk, maka host tinggal menekan tombol Admit. Namun jika host tidak menginginkan peserta untuk masuk dan ingin menghapus calon peserta ini dari daftar peserta yang bisa masuk ke ruang pertemuan, maka host tinggal mengklik tulisan Remove. Saya akan coba mengklik atau menekan tulisan Admit. Peserta akan otomatis masuk ke dalam daftar partisipan. Jika peserta sudah terlanjur masuk, namun host ingin mengembalikan peserta ke ruang tunggu atau waiting room, host dapat menyorot nama peserta, kemudian mengklik tombol More, dan mengklik tulisan atau menekan tulisan Put in Waiting Room. Maka peserta akan kembali masuk ke dalam waiting room untuk sebagai host, Anda memiliki akses untuk mengatur dan mengendalikan banyak hal di ruang pertemuan. Anda dapat menetapkan satu orang atau bahkan lebih sebagai co-host untuk membantu Anda mengatur jalannya pertemuan. Berikut adalah cara menetapkan co-host dalam pertemuan yang Anda buat. Pertama, Anda klik tulisan partisipan, kemudian Anda sorot nama orang yang akan Anda tetapkan sebagai co-host. Setelah itu, Anda pilih tulisan More, lalu pilih tulisan Make Co-host. Sekarang, orang tersebut sudah menjadi co-host yang akan membantu Anda mengatur jalannya pertemuan. Apabila Anda tidak ingin lagi menjadikan orang tersebut sebagai co-host, Anda dapat menggunakan cara yang sama. Anda dapat menyorot nama orang tersebut, lalu memilih tulisan More, kemudian pilih tulisan Withdraw Co-host Permission, lalu Anda klik tulisan tersebut. Maka, orang tersebut sebagai host, Anda dapat membagikan tampilan layar Anda pada peserta. Caranya adalah dengan menekan tulisan share screen yang ada di bagian bawah, kemudian pilih basic, lalu pilih layar atau video atau file yang ingin Anda bagikan pada peserta Anda. Saya akan mencoba salah satunya. Setelah Anda sorot, Anda tekan tulisan share.
secara otomatis Anda akan langsung diarahkan ke halaman yang sudah Anda pilih untuk dibagikan. Tampilan layarnya akan sama dengan tampilan layar yang dilihat oleh peserta. Jika sudah selesai bagikan layar, Anda arahkan kursor ke atas, lalu pilih tulisan Stop Share. Anda akan kembali ke halaman utama dari ruang pertemuan. Selain layar visual, Anda dapat juga membagikan layar berupa audio. Namun, untuk membagikan layar berupa audio, Anda harus lebih dulu memastikan atau memilih sumber dari audio itu berasal. Saya akan berikan contohnya. Di sini saya akan menggunakan YouTube sebagai sumber dari audio saya. Setelah dibagikan, Anda dapat mengatur volumenya dengan langsung menuju ke aplikasi yang Anda gunakan untuk memperdengarkan suaranya. Cara untuk membagikan layar audio adalah dengan menekan tulisan Share Screen, kemudian pilih tulisan Advance yang ada di bagian tengah atas, lalu Anda pilih tulisan Music or Computer Sound Only, lalu pilih tulisan Share. Peserta Anda akan secara otomatis bisa mendengar suara dari audio yang sedang Anda perdengarkan. Jika Anda tidak ingin lagi berbagi audio dengan peserta, Anda tinggal menekan tulisan Stop Share yang ada di bagian atas. Maka, secara otomatis, peserta Anda tidak akan bisa lagi mendengarkan audio yang Anda bagikan. Sebagai host, Anda dapat membagi peserta Anda dalam beberapa ruangan kecil. Untuk melakukan itu, Anda dapat menggunakan panel breakout rooms yang ada di bagian bawah. Pertama, Anda tekan tulisan breakout room, kemudian Anda bisa memilih berapa banyak jumlah ruangan yang akan Anda gunakan. Di sini saya akan menggunakan 2 ruangan. Di sini ada 2 opsi yang dapat Anda gunakan. Yang pertama, automatically, yaitu Zoom akan secara otomatis membagi peserta dalam 2 ruangan sesuai dengan yang Anda sudah tentukan, atau manually, yang artinya Anda memasukkan atau menyusun peserta secara mandiri. Saya akan menggunakan opsi automatically, kemudian setelah itu Anda tekan tulisan Create Room. Peserta akan secara otomatis terbagi dalam 2 ruangan. Jika diperlukan, Anda dapat memindahkan atau mengganti peserta dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Caranya adalah dengan menyorot nama peserta yang diinginkan, kemudian Anda bisa pilih opsi Move to atau Exchange. Move to artinya Anda akan memindahkan peserta tersebut ke ruangan yang berbeda, sedangkan Exchange artinya Anda akan menukar peserta tersebut dengan peserta yang ada di ruangan lainnya. Anda dapat menggunakan tombol Recreate jika Anda ingin menambah jumlah ruangan yang akan digunakan. Anda juga dapat menggunakan tombol Option untuk menentukan berapa lama breakout rooms ini akan digunakan. Anda dapat mengatur opsi lainnya sesuai dengan yang Anda butuhkan. Jika Anda ingin mulai memindahkan peserta ke dalam breakout rooms, Anda dapat menekan tulisan Open All Rooms, maka setiap peserta akan mendapatkan notifikasi untuk bergabung dalam breakout rooms yang sudah disiapkan. Jika Anda sudah selesai menggunakan breakout rooms, Anda dapat menekan tulisan Close All Rooms. Maka peserta itu tidak akan bisa lagi bergabung dalam breakout rooms yang sudah Anda siapkan. Anda dapat bergabung dalam sebuah pertemuan dengan cara mengklik tautan yang ada pada undangan yang sudah dikirimkan ke Anda. Pertama, klik tautan tersebut. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman waiting room. Di sini Anda tinggal menunggu hingga host mengizinkan Anda untuk masuk dalam pertemuan yang sudah dia buat.
Untuk bisa mendengar suara pembicara, Anda harus mengklik tombol atau tulisan Join with Computer Audio. Anda dapat juga mendengarkan dengan cara mengklik gambar speaker atau earphone yang ada di bagian kiri bawah. Sebagai peserta, Anda akan memiliki tampilan layar ruang pertemuan yang berbeda dengan host dan co-host. Saat pertama kali bergabung, Anda akan langsung diminta untuk bergabung dengan komputer audio. Ini fungsinya adalah agar Anda bisa mendengarkan suara pembicara atau suara peserta lainnya. Anda tinggal menekan tulisan Join with Computer Audio, kemudian secara otomatis Anda akan bisa mendengarkan suara dari pembicara. Jika Anda sudah terlanjur menutup opsi ini, Anda dapat mengaktifkan audio Anda dengan cara menekan tulisan Join Audio yang ada di bagian kiri bawah. Lalu Anda tekan tulisan Join with Computer Audio, Anda akan bisa langsung mendengar suara dari pembicara. Saya akan menjelaskan beberapa panel utama yang bisa Anda kelola di ruang pertemuan ini. Kita akan fokus pada panel di bagian bawah. Yang pertama, di bagian kiri bawah ada panel audio dan panel video yang bisa Anda kelola. Jika Anda ingin berbicara atau ingin agar suara Anda bisa didengar oleh peserta atau pembicara, Anda tinggal menekan tulisan unmute atau menekan gambar mikrofon yang ada di bagian kiri bawah ini. Lalu Anda bisa berbicara untuk bisa didengar oleh peserta atau pembicara lainnya. Jika Anda ingin agar suara Anda tidak terdengar oleh peserta lain, Anda tinggal menekan tulisan mute atau menekan gambar mikrofon yang ada di bagian ini. Kemudian tombol video. Jika Anda ingin memperlihatkan video Anda pada peserta lain, Anda tinggal menekan tulisan Start Video. Namun, jika Anda ingin agar video Anda tidak bisa dilihat oleh orang lain atau peserta lain, Anda tinggal menekan tulisan Stop Video. Kemudian di bagian tengah ada 4 panel yang bisa Anda kelola. Yang pertama partisipan, kemudian yang kedua chat, yang ketiga share screen, dan yang keempat record atau rekaman. Partisipan atau peserta. Di sini Anda bisa melihat total peserta yang bergabung dalam ruang pertemuan yang sedang Anda ikuti. Jika Anda ingin membagikan undangan pertemuan ini pada rekan Anda dapat menekan tulisan invite, lalu memilih cara yang akan digunakan untuk membagikan undangan. Jika sudah selesai, Anda tinggal menekan tanda panah yang ada di kanan atas. Kemudian unmute me dan mute me. Ini adalah cara lain jika Anda ingin mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan audio Anda. Kemudian, jika Anda ingin bertanya secara bergiliran, Anda dapat menggunakan opsi Raise Hand. Caranya adalah dengan menekan gambar titik 3 yang ada di bagian kanan bawah, kemudian pilih tulisan Raise Hand. Host akan menurunkan tangan Anda, yang artinya Anda sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat Anda secara lisan. Anda dapat menutup kolom partisipan dengan cara menekan tanda panah di bagian kiri atas, lalu memilih opsi atau tulisan close. Kemudian chat. Di sini Anda dapat menuliskan pertanyaan atau komentar Anda tanpa mengganggu jalannya pertemuan. Anda dapat juga membagikan file untuk bisa dilihat oleh pembicara atau peserta lainnya. Jika sudah selesai, Anda dapat menekan tanda panah, kemudian memilih tulisan close. Lalu share screen. Di sini Anda dapat membagikan layar Anda pada peserta lain jika Anda sudah diberikan kesempatan oleh host. Lalu record. Tombol record ini hanya bisa Anda gunakan jika host sudah memberikan izin pada Anda untuk bisa merekam jalannya pertemuan. Yang terakhir di bagian kanan bawah adalah tombol leave. Tombol leave ini bisa Anda gunakan jika Anda ingin keluar dari ruang pertemuan. Caranya tinggal menekan tulisan leave, lalu memilih opsi leave meeting.
Jika Anda ingin bertanya atau memberikan komentar tanpa mengganggu jalannya diskusi, Anda dapat mengacungkan tangan. Caranya adalah dengan mengklik tulisan partisipan. Kemudian di bagian bawah, Anda bisa pilih Raise Hand. Nanti host akan menurunkan tanda raise hand itu, yang artinya Anda sudah diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat Anda secara lisan. Selamat mencoba.